Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi-materi kita sebelumnya terkait pengolah angka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi data validation pada pengolah angka. Data validation adalah fitur pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengontrol atau membatasi jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam suatu sel. Dengan data validation, pengguna dapat mencegah kesalahan input data, menentukan nilai yang boleh dimasukkan, misalkan hanya angka 1 hingga 10-100, membuat daftar pilihan drop-down list, menampilkan pesan peringatan saat data salah dimasukkan. Tujuan penggunaan data validation yaitu konsisten dan sesuai dengan format yang diinginkan, valid sehingga meminimalisir kesalahan, efisien karena pengguna dapat memilih data dari daftar drop-down. Contoh penerapan, membatasi kolom nilai hanya untuk angka 0 hingga 100, membuat daftar pilihan untuk status lulus atau tidak lulus, membatasi kolom tanggal hanya pada bulan tertentu. Letak menu data validation, ya ini terdapat pada data ribbon. Pilihan data validation, group data tools, ya di sini akan muncul kotak dialog data validation dengan beberapa tab, setting, input message, error, alert, ya. Oke. Adapun bagian, langsung kita coba di sini untuk ini ya. Kita pilih pada data di sini, kemudian ada yang namanya data validation, kemudian data validation kita klik di sini. Nah, ini ada 3 tab pada kotak dialog ini, yaitu settings, input message, error alert, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini, ya. Di sini ada jenisnya, yaitu fungsi dan contohnya. Any value berarti tanpa batasan. Nah, ini ya. Yang ini, kemudian ada whole number. Whole number ini adalah hanya bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 10, 100. Ya, misalkan. Decimal, bilangan pecahan. Ya, 2,5, 37,5 misalkan. List, membuat daftar pilihan. Ya, kita akan membuat lulus, tidak lulus misalkan. Kemudian date, membatasi tanggal. Antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Time, membatasi waktu misalkan. Length, membatasi jumlah karakter custom menggunakan rumus ya khusus. Misalkan sama dengan is number, misalkan apa, misalkan gitu ya. Untuk menampilkan pesan bantuan di sini kita bisa memasukkan pada judul, masukkan nilai, misalkan pesan, misalkan nilai harus antara 0 sampai 100. Kemudian tag alert ini fungsinya adalah tag ini menampilkan peringatan ketika data yang dimasukkan tidak valid. Ada 3 tipe, yaitu tipe stop, warning, ya, information, ya, melarang untuk input salah, misalkan dampaknya tidak bisa dimasukkan, misalkan warning, memberi peringatan tapi bisa dilanjutkan. Langkah-langkah membuat data validation, nah ini misalnya kita akan membuat batasan memasukkan angka antara 0 hingga 100. Misalnya kita akan pilih di sini. Ini kita langsung tadi pilih ya, data validation. Oke, kita pilih whole number. Nah, kita akan masukkan nilai antara 0 hingga 100 ya. Ini informasi input data, misalkan. Silahkan masukkan data berupa angka antara 0 hingga 100. Ya, oke.
Kemudian alertnya itu stop, peringatan misalkan. Data yang Anda masukkan tidak sesuai kriteria antara 0 hingga 100. Misalkan seperti itu ya. Oke. Di sini akan muncul, oh mohon maaf ya, tadi terjadi keliruan ini ya. Yang kita masukkan, yang kita pilih ini sebenarnya data ini ya. Kita ulang kembali, clear validation, kita klik lagi ya. Di sini whole number kita isikan 0, kemudian ini 100. Input datanya adalah informasi data. Silakan masukkan data berupa angka antara 0 hingga 100 ya. Apabila terjadi kesalahan, di sini muncul peringatan. Data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu berupa angka antara 0 hingga 100. Nah, itu ya. Oke. Pada saat kita klik di sini ada informasi data. Silakan masukkan data berupa angka antara 0 hingga 100. Apabila kita masukkan angka 101, maka data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu berupa angka antara 0 hingga 100. Namun apabila kita sesuai aturan, misalkan kita akan memasukkan angka 78 misalnya, maka dia akan diterima. Gitu pula dengan angka yang di bawah, misalnya ini angka misalnya di bawah 0 misalnya 0,1 misalkan. Nah, ini tidak sesuai ya. Nah, ini peringatan akan muncul ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini contoh yang kedua. Membuat drop down yang buat kedua adalah kita akan membuat drop down list ya. Drop down list itu apa? Drop down list itu adalah menu ya. Menu, misalkan kita akan membuat lulus tidak lulus misalkan ya. Caranya bagaimana? Ya, misalnya buat seperti ini ya. Isian seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan saja. Pada kolom ini kita masukkan data validation. Ya, kita masukkan jenisnya itu, settingnya itu jenisnya adalah list. Kita masukkan di sini apa namanya? Lulus atau tidak lulus. Misalkan lulus atau tidak lulus. Lulus, kita klikkan lulus. Tidak lulus. Kita masukkan seperti itu ya. Kemudian akan muncul di sini pilihannya lulus. Sebentar kita copy. Terjadi kesalahan tadi. Sebenarnya waktu kita membuat validation ini kita harus pilih semua ya. Ya, tipe listnya. Kemudian kita ketik ulang seperti ini. Ya. Kemudian bisa kita atur di sini tidak lulus, kita pilih misalnya lulus di sini atau apapun di sini dengan mengklik menggunakan tanda segitiga ke bawah ini ya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah kita akan membuat contoh lain yaitu validation, yaitu membatasi input berdasarkan tanggal. Misalkan kita akan membuat di sini contohnya tanggal ini kita pilih, kemudian kita buat data validation. Kita akan pilih di sini berdasarkan date, tanggal. Kita masukkan antara tanggal berapa? Misalkan kita masukkan antara
tanggal misalnya tanggal 10 bulan 10 tahun 2025 ya, hingga tanggal 20 bulan 10 tahun 2025 ya. Nah, sekarang kita masukkan, misalkan kita masukkan tanggal 9 ya, bulan 10 tahun 2025. Maka muncul pesan di sini ya, tidak match ya. Coba kita ganti pesannya tadi ya. Kita ganti tadi pesannya ya. Input data, informasi data, misalkan masukkan tanggal antara 10 Oktober hingga 20 Oktober tahun 2025 ya. Peringatan tanggal yang Anda masukkan tidak sesuai ketentuan antara tanggal 10 bulan 10 2025 hingga 20 Oktober tahun 2025. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita masukkan. Di sini tanggal 21 bulan 10 tahun 2025. Nah, tanggal yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan antara tanggal 10 hingga tanggal 20. Nah, ini seperti itu ya. Kalau kita memasukkan tanggal misalnya 14 bulan 10 tahun 2025, maka akan diterima oleh sistem. Nah, baik, itu ya, anak sekalian. Untuk berikutnya ini kita akan coba untuk membatasi panjang teks ya. Misalkan kita akan memasukkan apa ya di sini ya. Kita akan memasukkan nama siswa ya. Nama siswa tidak boleh lebih dari 20 karakter misalkan ya. Umpama ini ya. Kita masukkan di sini. Kemudian kita gunakan data validation yang di sini data validation-nya. Kita pilih teks ya, teks length. Panjangnya teks ini berapa? Antara 1 hingga 20 ya. 20 ya, teks. Informasi yang dimasukkan tidak boleh lebih dari 20. Masukkan data berupa teks yang tidak boleh lebih dari 20 ya, 20 huruf ya. Kemudian peringatannya di sini adalah data yang Anda masukkan melebihi batas jumlah huruf ya. Misalkan saya akan membuat di sini Indah Kurniawati. Nah, ini termasuk diterima. Misalnya saya buat misalnya Indah Kurniawati Dewi. Nah, ternyata ditolak. Data yang Anda masukkan lebih dari batas huruf ya. Oke. Baik, itulah anak-anakku sekalian materi kita terkait data validation. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.